Tapi ini kisah nyata, ono wong alim mubalek ngomong ngono protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunat. Wah, kaget gini, wah, wong alim tenan. Wong alim tenan, wong kanca kula, sing protes iki kanca kula alim. Ya tak warai dhisik, saiki pinter wis. Protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai, pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, Kiai nak merapat pengajian, datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk, ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu ya di pertamanan surga. Tapi orang untuk ilmu jenenge turu. Jadi melane kula nu dadi kiai wis lega watine, sing ngrungokno ya monggo, sing turu ya monggo, santai mawon. Ilmu kok cukup untuk menganalisis itu. Jadi ilmu saya cukup untuk menganalisis itu. Ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wallahu a'lamu bimuradi bidzalik, problemnya pertanyaan itu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu, maka ulama memberi satu analogi, meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya, saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya, cerita A sampai Z. A sampai Z itu nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah, orang Arab itu tahu. Andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu. Quran itu begini, hamim. Dia tahu. Ha itu merujuk apa? Mim merujuk apa? Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya. Sehingga kita tetap ngendikan wallahu alam. Dan itu makom tertinggi. Itu makom sampean semua. Lah saya milih makom sing dek-dekan. Mulane nerangno mau iku makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Wallahu alam. Sampeyan milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Kula milih makom dek tapi napa? Manfaat. Kayak tawakal itu makom paling dhuwur. Tapi akhirnya nganggur klunak-klunuk ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih endi? Jare kancaku, sakjane ora tawakal. Angger dadi toko ora nganggur dhewe. Cuma aja wong kiai ora ada alasan dadi nganggure, alasane apa? Tawakal. Jelas. Mohon jadi jelas ya. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul nyatanya Quran ada ayat mutasyabihat. Ya saya setengah-tengah ngerti polanya tapi tidak ngerti detailnya. Apa? Ngerti polanya tapi tidak ngerti detailnya. Yang enggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam. Tapi kok ngerti polanya? Piye-piye Quran turun itu lil mubin, lil ibanah untuk memberi penjelasan. Kan enggak kebayang kalau memberi penjelasan kemudian Quran sendiri maknanya enggak jelas. Ini setengah-tengah. Piye-piye Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi mergo urutane ya urut tenan. Yasin ya Muhammad, misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal, kan sambung mboten? Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung mboten? Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Sambung mboten? Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makom sampean tadi, makom wallahu alam. Berarti gini, sholatullah ala Toha ala wallahu alam. Sholatullah salamullah ala wallahu alam. Loh kok sawangane kok kemilah goblok malah pinter. Apa ora milah wis dadi. Nah ya makanya kita warai. Jadi ndak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi setengah-tengah. Ya napa? Tengah-tengah. Jadi detailnya wallahu alam tapi tetap kita tahu pola. Nila caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Toha ya Muhammad? Anggap tok tadi berapa? 9 ya. Ya 5. Itu sudah awal Lailatul
Badri karena bulan mulai ser iku tanggal pinten 14. Lah kok takok kenapa enggak tanggal 15? Nabi dhewe iku yo ngalami dari 14 15 sehingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah, sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan dia sambung terus gampang. Tapi aja terus nak ngono terus Yasin mbok hitungi kabeh nganggo abjad yo keliru ya, seperti itu pun kita butuh sanad. Ya saya ulang lagi, seperti itu pun kita butuh apa? Sanad. Dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad kayak tadi, sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin habibillah. Coba kalau sampean apa enggak bermaknani Kanjeng Nabi, jadi sholatullah salamullah ala toha ala wallahu a'lam barang wa alam mbok sifati Rasulillah, kan aneh. Jadi utusannya Allah itu wonge wallahu a'lam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar, penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, ya jelas pinter. Soalnya orang ngaji kamu pinter. Seseorang sama angkat terus pinter, no? Benar. Nah inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota kan ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua, ada Rasul yang diutus Allah langsung yang jenenge Rasulullah, kenapa? Ada Rasul delegasi kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rasulullah Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah, siapa? Lah yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun tapi Rasulullah Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan ini, makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya apa ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading, tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu, beliau di Madinah tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan? Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh kemana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Napa? Basyir apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Dong nak dakwah gawe gampang aja gawe angel. Saiki dakwah kan digawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 3 juta. Sound sistemnya entek 3 juta. Lha nerangno ilmu ra jelas manfaate kok akeh biayane. Aku mulang jalalane 200.000 bontek ora acara bengi iki. Pokok ilmu digawe gampang, apa nerangno ilmu cek repote. Tapi ra nyindir biasa wae ora usah tersinggung. Apa nerangno ae. Lho tapi nek niate siar ki monggo, tapi aja niati ngaji, ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, betul ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya apa? Yasiru wala tu'asiru, gawe gampang. Gawe gampang nerangnone ya gampang, hitope ya gampang, masyarakate digawe gampang, sing penting ora dosa. Sing penting mboten apa? Riyen Kanjeng Nabi pengaji kadang sahabat ya do turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni ya turu. Alka penyonton Nabi sholawatan kok dinyak kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian? Kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nak ana wong muni Nabi kok ora dinteni sahabat ning masjid itu keliru. Dhisik sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh, iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lah iki senane takok. Ada hadisnya enggak? Padahal nak ana hadisnya ya ora iso maca. Iku tenang ya pede ta kok subhanallah zaman akhir ta apa. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni itu keturun. Rai-rai ngene iki nak ngenteni kan keturun. Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ana sing protes, "Pak, dongane tiyang turu, Pak." Ya iya nak ngaji iku turu. Mulane takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Mergo agar ngaji turu. Tapi ini kisah nyata, ana wong alim mubalek ngomong ngono protes.
Pak Yai, saya ini orang alim, banyak hafal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunat. Wah kaget gini, wah kok ngalim tenan. Oh ngalim tenan, kanca kula, sing protes sing kanca kula alim. Ya tak warai dhisik, saiki pinter wis. Protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, Kiai nak merapakan pengajian, datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk, ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu, ya di pertamanan surga. Tapi orang untuk ilmu jenenge turu. Jadi mengenai kulon jadi kiai gus legawati ini. Sing ngrungokno ya monggo, sing turu ya monggo santai mawon. Ilmu kok cukup untuk menganalisis itu. Jadi ilmu saya cukup untuk menganalisis itu. Kalau terang normal ya. Jadi Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada litung tiro ummal qura. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. Ora oleh Nabi kok wong desa. Tapi desa-desa ini dikirimkan santri-santrinya. Sehingga kita kenal misalnya Sunan Bonang punya utusan Sunan Kalijogo. Kalijogo dakwah daerah Sragen, Boyolali sampai Jogja menawa. Tapi aku ora rodo Jogja tenan pura, tapi Ndarwan tok Solo 3, Boyolali, Sragen. Tapi menawa tok Jogja barang. Terus Mbah Sunan Bonang punya murid Mbah Soleh yang sampai Sarang misalnya. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya termasuk orang yang bapak saya kandung itu hidupnya itu paling 2 kilo dari makamnya banyak Sunan Ampel, Mbak Ibrahim napa? Asmara Konti. Ya Sunan Ampel itu ketua wali Songo itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya. Namanya Ibrahim napa? Asmara Konti. Nah bahasa Arabnya Asamar Konti. Terus ini punya bapak namanya Jumadil Kubro itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi ketika dari mana itu Thailand atau Cempo itu ke Thailand apa Myanmar ya? Apa Kamboja? Kamboja ya? Tapi sakjane rapati Kamboja kowe kok roh nek iku Kamboja ya ora roh. Moe Cempo lah. Ya kalau enggak Kamboja ya Thailand. Atau kubu sebelah itu angel temen redaksi ini. Daerah sebelah maksudnya daerah sebelah. Angel nerangno wong sufi angel. Mergo kowe wis terjustifikasi penting ku nek ora paham muni wallahu a'lam. Kacau. Gayane sopan tapi itu pelemparan tanggung jawab. Nah, dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Ono sing nulis buku profesi, biasanya rapati paham. Umpamanya nulis itu profesi bentuk royalti. Ono sing kiai alim paham sejarah tapi mau nulis wedi ra ikhlas. Biasanya nulis itu rada golek duit. Ono sing ora nulis ya ora paham koyo kowe, penting seneng kiai. Iku makome ya dhuwur. Penting seneng kiai. Nah keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Cempa. Jadi dibawa ke Tuban itu sudah ada. Sama beberapa ibu putri Cempa. Karena Tuban itu pelabuhan kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa pelabuhan, maka turun di Tuban ya di desanya bapak saya. Makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah. Nah maksudnya intisab ya antara intisab gen maupun intisab nopo belajar. Ya. Intisab ada dua, ada gen ada apa? Belajar. Nah, sama intisab nasab maupun intisab sabab ini penting saya utarakan. Sehingga orang yang tidak nasab pun untuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu tadi karena kullu nasabin wa sababin mungqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Jadi wong sing wis gagal nasab ngene iki iku iso intisab Nabi lewat nasab sebab yaiku napa warasatul ilm apa? Warasatul ilm. Jadi kowe sekali ra alim wis taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Habib ora, ye ora, Gus ora, alim ora, sapa? Muhibbin, pecinta, penggemar. Kayak slangnya, kayak penggemar itu. Nah karena bapaknya Ibrahim Asmara Konti itu wali-wali itu kan ya orang alim, makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikuti Nabi, syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto. Karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Mbah Jumadil Kubro itu makamnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham apa? Singgah
di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Karena semua nabi itu litung ziro ummal qura wa man haulaha. Nah, kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan. Nah, itu disebut id arsalna ilaihimus. Nah, utusan minimal 2 karena biar ada temannya. Ono konco ngrumpi, konco rembukan. Nah, dhewean kan repot. Nah, 2 ini kemudian ditambahkan 1. Fa'azzazna bisa.